diperoleh. Sebabnya adalah setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala dan akan menghapus dosa-dosa. Semakin lama kita berdiam dalam masjid, maka semakin banyak pahala yang akan kita peroleh. Diriwayatkan bahwa jika para sahabat pergi ke masjid, langkah kaki mereka pendek-pendek. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama, azan. Yang kedua, pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Yang ketiga, sholat di shaf pertama. Dari kitab Jami'us Shahir. Disebutkan dalam hadis bahwa pada hari kiamat, ketika manusia dalam keadaan kacau dan cemas, dan matahari sangat dekat dengan manusia, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di bawah aras Allah SWT. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jika seseorang menjumpai kesulitan dan segera pergi ke masjid, ia kembali dalam keadaan senang. Hadis lain meriwayatkan bahwa barang siapa berpaling dari masjid, Allah SWT akan berpaling darinya. Dari kitab Jami'us Shahir. Setiap syariat agama yang diturunkan oleh Allah SWT penuh dengan keberkahan, kebaikan serta pahala yang tidak terkira banyaknya. Di balik syariat tersebut terdapat maslahat atau kebaikan yang disembunyikan oleh Allah SWT. Untuk mengetahui hal tersebut sangatlah sulit. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Rahasia maslahat ini akan dikaruniakan oleh Allah SWT menurut kemampuan masing-masing. Setelah meyakini bahwa setiap hukum yang diberikan kepada kita mengandung maslahat, lalu kita mengerjakan hukum tersebut semampu kita, maka kita akan mengetahui maslahat apa yang telah Allah berikan kepada kita di balik hukum tersebut. Alim ulama telah menulis tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam hukum tersebut. Dalam kitab Hujatullahil Balighah, Syekh Waliullah Nawarahu Margadahu telah menulis demikian supaya kita dapat terhindar dari kebiasaan yang disebabkan oleh adat istiadat yang buruk. Maka tiada cara yang lebih baik kecuali menjadikan amal ibadah sebagai suatu adat kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga amal ibadah tersebut dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang pandai atau yang bodoh, baik penduduk kota ataupun penduduk desa. Semuanya akan berlomba-lomba dalam beramal. Jika amal ibadah telah menjadi kebiasaan yang umum di tengah-tengah masyarakat, maka sangat mustahil ia dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika hal tersebut dapat tercapai, hal itu akan melengkapi kekurangan ibadah kita. Tidak ada amal apapun yang lebih tinggi nilainya serta lebih kuat dalilnya daripada sholat. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk memulainya dan mengajak yang lain agar menjadikan sholat sebagai kebiasaan kita. Hendaknya kita menyelenggarakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi suatu kebiasaan. Dalam pertemuan itu akan berkumpul bermacam-macam orang dengan tingkat pengetahuan agama yang berbeda. Sebagian mereka ada yang baru mengenal agama, ada yang hanya ikut-ikutan saja, ada yang masih memerlukan dorongan dan ajakan, dan ada pula yang masih lemah imannya. Dengan demikian, orang yang tadinya enggan beribadah akan bertemu dengan ahli ibadah sehingga akan tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang dapat mengajaknya rajin beribadah. Orang yang jahil dalam agama akan bertemu dengan orang alim sehingga mereka akan dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara-cara peribadahan yang benar, dan menganggap bahwa beribadah kepada Allah SWT ibarat emas yang mereka bawa kepada tukang emas yang dapat membedakan antara emas yang asli dan yang palsu.
Yang asli akan memperkokoh diri mereka dan yang palsu akan mereka tinggalkan. Dalam pertemuan tersebut harus ada orang-orang yang betul-betul khusyuk dan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuraqabah kepada Allah semata. Maka insya Allah akan muncul suatu pengaruh yang menakjubkan bagi hati mereka, sehingga menyebabkan turunnya rahmat dan keberkahan dan berkah dari Allah SWT. Inilah tujuan diutusnya umat baginda Muhammad SAW, yaitu untuk menegakkan kalamullah dan Islam di atas yang lainnya. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak memperdulikan cara-cara di atas, yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin, orang awam, orang penting, orang kampung dan orang kota dalam syiar Islam yang terbesar, sehingga manusia tidak lagi mengabaikan ibadah. Salah satu caranya adalah dengan benar-benar memperhatikan syariat sholat Jumat, kemudian memberikan dorongan kepada masyarakat agar mau mengerjakannya dan memperingatkan orang yang mengabaikannya, berkaitan dan peringatan orang-orang yang mengabaikannya. Berkaitan dengan hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, pertemuan satu daerah atau kota kecil. Pertemuan yang kedua, pertemuan seluruh kota. Pertemuan satu daerah kiranya mudah untuk diselenggarakan, sedangkan pertemuan untuk seluruh kota sedikit lebih sulit. Karena itulah telah ditetapkan bagi kita untuk menyelenggarakan pertemuan pada setiap sholat fardu di masjid masing-masing. Kemudian pertemuan daerah atau sekota seminggu sekali dengan sholat Jumat berjamaah di masjid jami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa disesatkan Allah, maka tiada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Ayat ke-41, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadat kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Ayat ke-42, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Quran Surat Mu'min Al-Mu'min 65. Ayat 43, wa ma ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Surat Az-Zukhruf ayat ke-44. Ini tentang apa?
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja satahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi wajibu zurra aliyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar. Besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Fat 29. Faedah pada dohirnya, ayat-ayat tersebut menerangkan tentang keutamaan ruku', sujud dan sholat. Namun di dalamnya juga terkandung penjelasan tentang keutamaan kalimat thayyibah. Dan dalam bagian kedua diterangkan fadilah kalimat Muhammadur Rasulullah. Imam Razi rahmatullahi alaihi menulis tentang masalah tersebut. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir menolak penulisan kata Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dalam perjanjian itu mereka memaksa agar ditulis Muhammad bin Abdullah, padahal Allah sendiri telah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Jika zat yang mengutus Muhammad telah menyatakan bahwa ia benar-benar utusannya, walaupun ratusan ribu orang yang menentangnya, penentangan mereka itu tentu sia-sia. Sebagai buktinya Allah SWT tetap berfirman Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya dalam ayat di atas juga terkandung beberapa hal penting. Salah satunya ialah tentang keutamaan tanda-tanda atau nur keimanan yang tampak pada wajah orang beriman. Banyak perbedaan pendapat dalam menafsirkan kalimat tersebut. Di antara penafsiran tersebut mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berjaga malam sehingga cahaya wajah mereka bersinar dan terdapat keberkahan. Imam Razi rahmatullah alaih menulis bahwa ada dua macam orang yang berjaga pada malam hari, yaitu A. Orang yang menyibukkan malamnya dengan kemaksiatan dan senda gurau. B. Orang yang menyibukkan malamnya dengan sholat, membaca Al-Quran dan mempelajari agama. Pada hari kiamat cahaya wajah kedua orang tersebut jelas berbeda. Cahaya orang yang menyibukkan malamnya dengan senda gurau dan kesia-siaan tidak akan sama dengan cahaya orang yang menyibukkan malamnya dengan bersyukur dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Imam Malik rahmatullah alaih dan sebagian ulama lainnya berkata bahwa maksud ayat di atas ialah sebagai dalil bahwa orang yang menghina dan membicarakan keburukan para sahabat radhiyallahu an serta membenci mereka telah terjerumus dalam kekufuran. Ayat ke-45, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah.
Al-Hadid ayat 16. Ayat ke-46. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran surat Al-Mujadilah 19. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-48. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Munafikun. Wa may yurid an dzikri rabbih yaslukuhu adaban sa'ada. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya ia dimasukkan ke dalam adab yang amat berat. Al-Jin. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Dan bahwasannya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Quran surat Al-Jin 19-20. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Al-Muzammil ayat 8. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman thaqila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Al-Insan 25-27. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra yaquluna innahu la mahzun la majnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Quran surat Al-Qalam ayat 51. Lafaz menggelincirkanmu dengan pandangan mereka adalah kiasan dari permusuhan yang sangat berat, sebagaimana sering dikatakan, karena sangat marahnya ia terlihat seolah-olah akan menelannya. Hasan Basri rahmatullahi alaih berkata, ayat ini sangat bermanfaat jika dibacakan lalu ditiupkan kepada orang yang sedang terkena pandangan melihat makhluk halus. Ayat ke-54, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Quran surat Al-A'la
ayat 14-15. Pasal kedua, hadis-hadis tentang zikir. Jika ayat Al-Quran telah begitu banyak menyebutkan tentang zikir, sebenarnya tidak perlu lagi dipersoalkan hadis-hadisnya, karena Al-Quran berisi 30 juz, sedangkan hadis berjumlah sangatlah banyak, tak terbatas. Ada bermacam-macam kitab hadis yang setiap kitabnya mengandung hadis Nabi SAW yang tidak terhitung banyaknya. Sahih Bukhari saja terdiri dari 30 juz, Sunan Abu Dawud 32 juz, dan masih banyak kitab-kitab besar lainnya yang juga membicarakan tentang zikir. Maka siapakah yang dapat menentukan batasan jumlah hadis yang demikian banyak itu? Bagi yang berniat mengamalkannya, maka satu ayat dan satu hadis pun sudah memadai. Tetapi bagi yang tidak berniat mengamalkannya, bahkan bergudang-gudang kitab, tetap tidak ada gunanya, seperti dimisalkan kamatsalil himari yahmilu asfaro, mereka seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Quran surat Jumu'ah ayat 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, fa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairi minhum, wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dira'an, wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam sesuatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad. Faedah hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Pertama, hubungan Allah dengan hambanya adalah berdasarkan prasangkaan hamba tersebut kepada Allah SWT. Maksudnya hendaknya kita senantiasa mengharap rahmat Allah SWT dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang akan disiksa karena dosa-dosa kita. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Apa sulitnya bagi Allah yang maha pengasih untuk mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah SWT berfirman dalam kalamnya yang mulia, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Quran surat An-Nisa ayat 48. Oleh karena itu alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah SWT. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau SAW menanyakan keadaannya. Jawab pemuda itu, ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya. Sahut Nabi SAW, andaikan kedua hal itu ada pada diri seseorang, yaitu harap dan takut, Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang ia takuti. Dari kitab Jam'ul Fawaid. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap dosa-dosanya seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya.
dan ia duduk di bawah gunung itu, sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh sedikit saja lalat itu akan terbang. Demikianlah ia meremehkan dosa-dosanya. Karena itu kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut akan siksanya terhadap dosa-dosa kita. Seorang sahabat bernama Mu'ad radhiyallahu an telah syahid karena penyakit taun. Ketika hampir meninggal dunia, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh keberkahan. Tetapi sayang, tamu yang penuh berkah ini telah datang ketika aku sedang dalam kemiskinan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, tetapi bukan untuk mengatur sungai dan untuk mengairi kebun. Aku bersusah payah menahan haus di musim panas, semata-mata untuk agama dan agar dapat duduk bersama para ulama dan majelis zikir kepadamu."